Aku seorang pemuda yang bernama Jaka Taruk tinggal bersama ibuku yang bernama Embok Milah. Sedangkan ayahku sudah lama meninggal. Aku dan ibuku memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu, di suatu malam, aku bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat aku terbangun, aku tersenyum karena aku merasa senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, aku masih memikirkan mimpi indahnya itu. Aku duduk di halaman rumah sambil termenung bahagia. Apa yang sedang ada di pikiranmu, Nak? Aku masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaan ibuku. Lalu ibuku pun berpikir mungkin aku sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya, ibuku berniat untuk mencarikan aku seorang istri dari desanya. Di hari itu juga, saat ibuku sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Lalu ibuku dan Pak Ranu pun membicarakan aku dan anak perempuan Pak Ranu Laraswati hingga akhirnya mereka pun berniat menjodohkan aku dan Laraswati. Ibuku terkejut dan senang, karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik hari dan lemah lembut, tapi sebelum ibuku menerima tawaran Pak Ranu, ibuku bertanya dan memastikannya dulu pada anaknya. Sesampainya di rumah, ibuku berniat untuk langsung menanyakan hal tadi padaku. Namun, ibuku mengurungkan niatnya karena ibuku takut aku akan tersinggung dan berprasangka mungkin aku sudah memiliki calon, hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya, ibuku menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Aku adalah seorang pemuda yang pandai dan handal berburu seperti ayahnya dahulu. Lalu, pada suatu pagi aku memutuskan untuk pergi berburu, aku pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang aku butuhkan, busur, panah, pisau, dan pedang. Setelah aku siap, aku pamit izin pergi pada ibuku. Setelah aku pergi, ibuku masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, aku berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya merasa senang dan puas karena menjangan ini bisa aku masak bersama ibuku selama beberapa hari ke depan. Saat aku sedang jalan pulang, tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Aku pun panik dan melepaskan menjangan yang ada di panggulnya agar aku bisa melarikan diri dengan cepat. Macan tutul itu pun langsung memakan menjangan hasil buruanku. Lalu aku merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang aku akan pulang dengan tangan kosong. Aku pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Aku juga tidak membawa bekal apapun karena tidak mengira akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat aku sudah memasuki daerah desanya, aku melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hatiku pun semakin bingung, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat memasuki rumahnya, Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya untuk mengatakan aku harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata, ibuku telah meninggal dunia. Ibuku sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah dan tidak sadarkan diri. Aku pun lemas dan menagih. Aku hanya bisa termenung melihat tubuh ibuku. Setelah ibuku makamkan dan semua orang sudah pulang, aku merasa sangat kesepian, karena kini hanya tinggal sendirian. Aku juga merasa bersalah karena belum memenuhi keinginan ibuku, yaitu melihat aku menikah dan menggendong cucu. Lalu di kemudian hari, aku menghabiskan waktu dengan berburu dan membagikan hasil buruan pada warga. Hanya dengan berburu aku bisa melupakan kesedihan sejenak. Hingga pada suatu pagi, saat aku sedang berburu di hutan Wanawasa aku merasa bosan karena tidak mendapatkan hewan apapun. Karena merasa haus dan lelah, aku pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toyawening. Saat hampir sampai, aku mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbincang sambil tertawa kecil, tapi aku berpikir mungkin ini semua hanya hayalannya saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan, kan? Namun, suaranya semakin jelas dan semakin kencang saat aku mendekati telaga. Ternyata, ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Aku terkejut bukan main dan jantungnya berdegum sangat kencang. Aku memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, aku tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Aku melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar.
Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Aku pun berpikir jika mengambil salah satu pakaian ini, mungkin akan berjodoh. Akhirnya, diam-diam aku mengambil salah satu pakaian yang berwarna merah. Saat mendekati terbenamnya matahari, para bidadari ingin kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian itu, aku mendengar bahwa bidadari yang bajunya diambil bernama Nawangwulan. Nawangwulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus pergi meninggalkan Nawangwulan karena hari akan semakin gelap. Nawangwulan kelihatan putus asa. Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, akan aku jadikan saudara, bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku. Aku pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawangwulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada Nawangwulan. Setelah sampai kembali ke telaga, aku pun menghampiri Nawangwulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawangwulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap, ia akan menikahi Jaka Tarub. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka namakan Nawangsi. Sejak menikah, aku akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali, tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Aku merasa heran mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi saat Nawangwulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya padaku. Ia juga mengingatkanku agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, aku ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Aku pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawangwulan. Betapa terkejutnya melihat isi kukusan itu. Nawangwulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Saat Nawangwulan sampai ke rumah, ia melihatku dengan amarah karena aku telah melupakan titipannya. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai saat itu Nawangwulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangwulan terus menarik benda itu. Wajah Nawangwulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Nawangwulan merasa kecewa dan marah padaku karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu aku, ia memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Namun, Nawangwulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsih ingin bertemu ibunya, Jaka Tarub harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsih. Tentunya, dengan syarat aku tidak boleh ada di dekatnya. Aku hanya bisa meratapi ini semua. Aku tahu bahwa ini semua adalah salahku dan harus menanggung segala akibatnya. Dan Nawangwulan pun pergi kembali ke kahyangan meninggalkanku dan anakku dan tidak akan kembali lagi dan tidak akan bertemu denganku lagi. Wow.